Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di GBI Ensemble, kami menyambut kedatangan saudara. Berikut warta mingguan GBI Ensemble. Ibadah setiap hari Minggu pukul 10.30 di Gereja Ensemble Albert Park. Pada hari yang sama, ibadah di Gereja Ensemble Noble Park setiap hari Minggu pukul 5 sore. Ibadah raya setiap hari Selasa jam 10.30 di GBI Ensemble Lexington. Pemuritan dilayani oleh Pastor Ivan Sitompul setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Melbourne dan jam 4 sore waktu Jakarta. Hari Kamis ada ibadah menara doa jam 5 pagi. Bagi dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah tengah minggu setiap hari Senin jam 8 malam. Dan setiap hari Jumat jam 8 malam ada ibadah 738 Persekutuan Keluarga. Mari bergabung dalam Easter Camp 2025 pada tanggal 18 sampai 21 April di Goondiwindi Lodge, Sylvan, Victoria. Nikmati 3 malam dan 4 hari penuh kebersamaan, sukacita, dan pertumbuhan rohani hanya dengan $220. Sudah termasuk akomodasi dan konsumsi. Pendaftaran dibuka mulai 19 Januari 2025. Jangan lewatkan pengalaman yang tak terlupakan ini. Mulai tanggal 26 Januari hingga 2 Maret, gereja kita mengadakan persembahan buah sulung. Mari di momen yang istimewa ini kita membawa persembahan terbaik kita kepada Tuhan sebagai wujud syukur atas penyertaannya di awal tahun. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan secara digital, silahkan melihat pada nomor yang ada di layar atau scan QR Code yang ada di amplop persembahan. Saudara yang kami hormati, kami mengundang saudara untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana yang dapat saudara lihat di layar. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk pengembangan gedung gereja dan cicilan alat transportasi berupa sepeda motor. Setiap donasi yang Anda berikan sangat berarti dan akan memberikan dampak yang besar. Kami menyambut Bapak Ibu dan Saudara yang baru pertama kali hadir di gereja kami. Bagi Bapak Ibu yang rindu berjemaat, atau jemaat lama yang belum memperbaharui data, atau yang belum pernah mendata diri, silahkan mendata diri saudara melalui QR Code berikut ini. Sekian warta gereja Ensemble minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya undang Bapak Ibu dimanapun berada, baik yang di onsite maupun online, untuk bangkit berdiri. Ada sukacita dalam ruangan ini, amin. Amin. Begitu besar sukacita dalam ruangan ini, amin. Yes. Saya juga yakin di online pun sama, apapun platform yang Anda lakukan untuk streaming. Terima kasih Bapak Ibu, kami percaya mukjizat Tuhan juga nyata untuk Anda yang ada di rumah. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus Engkau mampukan kami Bapa. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami Tuhan, untuk bisa memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kami tidak ingin sia-siakan Tuhan. Kami ingin tanggalkan segala Tuhan beban-beban yang ada di dunia, pikiran-pikiran, problem-problem yang bukan berasal daripada-Mu, untuk duduk manis di hadirat-Mu, memuji-Mu, melompat bagi Tuhan, dan juga mendengarkan firman. Terima kasih, kami percaya Tuhan, dalam aktivitas kami diberkati, dalam tidur kami diberkati keluar, pada saat masuk juga kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita melompat bagi Tuhan, amin. 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 Tuhan beri kuasa. Katakan, Tuhan beri kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ayo ensemble kita sorak bagi Tuhan lebih lagi. Come on. Ayo dengan penuh semangat. Come on. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Sama-sama katakan, bila Allah ada bersamaku. Katakan, bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi, sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Katakan, terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi katakan, terpujilah. Come on. Terpujilah Engkau Raja. Dengan segenap hatimu katakan, terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sorak kuat bagi Tuhan, amin. Masih semangat Bapak Ibu? Amin. Masih mau olahraga pagi Bapak Ibu? Haleluya. Mari kita lebih dari pemenang, come on. Kita katakan dengan iman, kita semua lebih dari pemenang. Yuk sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara.
dari awal Bapak Ibu, come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Sekali lagi katakan. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi dengan penuh iman dari awal Bapak Ibu. Kita katakan ikrarkan lebih dari pemenang. Yuk sama-sama kita katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Ya sama-sama katakan haleluya. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih. Saya lebih dari pemenang. Kita tunjuk dengan kita, kamu lebih. Kamu lebih dari pemenang. Seorang berdoa, amin. Amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, tetap dalam hadirat Tuhan. Kita memuji Tuhan sekarang. Kita sekarang mau menyembahnya. Persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak mau sia-siakan segala pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Kami percaya Engkau disalibkan Tuhan untuk kami Tuhan. Agar kami bebas, agar kami merdeka. Agar kami bisa tercukupi, terberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yuk sama-sama jemaat Tuhan kita katakan dari awal. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia.
akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Katakan aku punya. Kemenangan punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Silakan bangkit Bapak Ibu. Kemenangan. Katakan sekali lagi ya. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima. Katakan ku terima. Ku terima sekarang. Sekali lagi ku terima. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita sembah Dia, masuk ke dalam hadirat-Nya. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Kau mengurapi kami Tuhan. Satu-satu Kau rapi Tuhan. Kau rapi segala jemaat-Mu Tuhan yang hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan. Kami ingin berjalan bersama Tuhan. Hari demi hari kami ingin berjalan bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka cintaku memuji Kau, memuji Engkau. Katakan kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka
lagi katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dengan penuh iman katakan sekali lagi, kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang memberikan kemurahan berlimpah. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Katakan sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allah. Kita puji Tuhan lebih tinggi lagi, mari sama-sama katakan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Katakan sungguh besar. Sungguh besar Kau Allahku, Kau Allah. Sekali lagi katakan, maka jiwaku pun memuji. Sama-sama katakan sungguh besar. Sungguh besar Kau Allah. Sekali lagi katakan sungguh besar Kau Allah. Sungguh besar Kau Allah. Sekali lagi jemaat Tuhan dan sama-sama katakan sungguh besar. Sungguh besar Kau Allah. Kau Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar. Katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dengan segenap hati katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Katakan di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Katakan sekali lagi di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Dengan penuh iman kita katakan di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau memberkati kami di segala situasi. Perlindungan-Mu tanpa celah. Dengan darah Tuhan Yesus yang kudus Kau tutup bungkus kami satu persatu jemaat Tuhan di dalam ruangan ini maupun yang di online. Kami ingin duduk diam, mau belajar Tuhan mengenai firman Tuhan.
berikan pencerahan pada kami, berikan penerangan-Mu, iluminasi-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, supaya firman-Mu berlipat ratusan kali ganda dalam hidup kami. Kami yang percaya, kami yang mau memuji dan memuliakan Tuhan, serta mendengarkan firman. Kita sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi kita di firman Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita akan berbahagia, bersukacita, karena kita mau mendengarkan kabar baik, kabar sukacita yang membangkitkan kita, memberikan kita semangat dan pengharapan. Untuk itu Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Itu semuanya karena kebaikan kemurahan-Mu yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dimanapun berada ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman. Untuk itu ya Tuhan, hati kami Engkau taburi Tuhan dengan firman-Mu, sehingga kami beroleh kekuatan yang baru. Pimpin kami semua ya Tuhan. Pimpin juga hamba-Mu untuk menyampaikan apa menjadi isi hati Tuhan, sehingga apa yang kami dengar menjadi kekuatan dan pengharapan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu, saudaraku semua. Bagaimana kabar? Saya percaya saudaraku semua dimanapun berada maupun online, saya percaya saudara hidup dalam kasih Kristus, hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan yang menjaga saudara, Tuhan yang selalu memelihara saudara dimanapun berada. Untuk itu Bapak Ibu, saudaraku semua, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Yang pasti itu yang menguatkan, meneguhkan setiap perjalanan kehidupan saudara dan saya. Ya Bapak Ibu, kita akan baca firman Tuhan di kitab Roma 12. Di kitab Roma 12, kita ambil dari ayat 9 sampai dengan 16 saja. Di kitab Roma ayat 9 sampai dengan 16. Saya akan bacakan buat kita semua. Firman Tuhan berkata, dengan serikom nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu sebagai perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini nasihat Paulus buat anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Paulus menasihatkan untuk hidup di dalam kasih. Bagaimana seorang yang percaya, orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan dan dimeteraikan menjadi anaknya, yang bisa mengeluarkan atau berbuah. Ya Bapak Ibu ya, bagaimana orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, sudah hidup di dalam Tuhan, akan berbuah.
Yang pertama, untuk bisa berbuah, untuk bisa hidup di dalam kasih Kristus, yang pertama, kita telah dibenarkan. Saudara tidak bisa melakukan hal-hal yang mengasihi orang lain atau memberikan sesuatu, berbagi kasih, kalau saudara masih hidup di luar kebenaran daripada Kristus. Untuk itu apa? Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya di dalam Yesus ada kebenaran. Hanya di dalam Yesus ada hidup. Dan dia adalah satu-satunya jalan untuk ke Bapa yang di surga. Tanpa saudara dibenarkan, saudara akan selalu tertuduh. Bagaimana kita bisa dengan enjoy melakukan sesuatu, berbagi kasih, kalau saudara belum dibenarkan, saudara masih tertuduh. Saudara tidak akan bisa melakukan itu. Tapi puji Tuhan, lewat kematian Yesus di kayu salib, saudara sudah dibebaskan dari kuk perhambaan. Saudara sudah dibenarkan. Kebenaran Yesus, kebenaran Bapa di dalam Yesus di-impute, diberikan, dianugerahkan kepada saudara dan saya. Sehingga kebenaran itu berbuah dalam kehidupan kita dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Buah-buah kebenaran ada 9 buah roh. Itulah yang ada dalam kehidupan kita. Itulah yang terpancar dalam kehidupan kita untuk dilihat untuk semua orang-orang dunia dari kehidupan kita. Ya. Hidup kita adalah karena anugerah. Hidup kita adalah hasil daripada pembenaran. Karena Yesus adalah pembela kita. Kita telah dibenarkan oleh anugerahnya lewat pengorbanannya di kayu salib. Saudaraku, Bapak Ibu semuanya, saudara semuanya sudah dibebaskan dari kuk perhambaan. Kuk perhambaan hukum Taurat dan kuasa-kuasa kegelapan. Untuk itu, mari hidup di dalam kasih. Mari kita lihat hidup yang sudah dibenarkan dan hidup di dalam kasih. Mari kita lihat di kitab Roma pasal 12 ayat 9. Orang yang dibenarkan, orang yang sudah memiliki kasih, di dalam ada kasih Kristus. Lihat yang pertama, apa yang menjadi buah atau hasil atau tanda atau ciri orang percaya yang sudah dibenarkan. Yang pertama, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Buah kebenaran yang pertama adalah memiliki kasih yang walaupun. Kasih yang tak bersyarat itu yang dimiliki orang-orang yang sudah dibenarkan atau orang yang hidup di dalam kasih Kristus. Jadi tema kita hari ini adalah hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih. Buah yang pertama yang dihasilkan ketika hidup di dalam kasih adalah memiliki kasih yang walaupun kamu jahat, walaupun kamu beringas, kasihku tetap ada padamu. Aku tetap mengasihi. Itu kasih yang walaupun kau pernah menyakiti aku, brother, tapi aku tak mengasihi. Itu yang pertama ketika kita hidup di dalam kasih Kristus. Yang kedua, kita baca di ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi dan mengasihi sebagai saudara
dan saling mendahului dalam memberi hormat. Yang kedua, kita memiliki rasa hormat, menghormati sesama kita, menghormati yang di atas kita, menghargai yang di bawah kita. Itulah ciri-ciri orang yang hidup di dalam kasih Kristus. Yang pertama tadi, memiliki hidup, memiliki kasih yang walaupun. Yang kedua, memiliki rasa hormat dengan sesama. Jangan begini Bapak Ibu. Ketika kita melihat dia orang kaya yang di atas level kita, kita sampai nunduk-nunduk begini, wah salut, hormat, Tetapi ketika kita melihat yang di bawah kita cuek. Jangan seperti itu. Kasih bukan mengajarkan seperti itu. Kasih mengajarkan walaupun hormati dia. Hormati sebagai orang tua. Kasihi dia. Ya Bapak Ibu ya, saudaraku semua. Kalau ciri ini tidak ada di diri dalam orang percaya, ini menjadi sebuah pertanyaan. Benarkah ada Yesus hidup dalam kehidupannya? Apa benar ini orang percaya? Apakah ini orang Kristen kalau tidak memiliki hidup yang menghargai orang lain, menghormati orang lain? Itu baru 2 ciri. Banyak ciri-ciri orang yang sudah dimeteraikan di dalam Yesus Kristus. Kita lihat di ayat selanjutnya. Di ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Ciri yang ketiga. Memiliki rasa cinta dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Menjadi saksi. Itu ciri yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku. Dan punya senang. Aku akan memberitakan tentang Tuhan yang begitu luar biasa. Yang dia lahir meninggalkan surga kekekalan itu. Menjadi sama menjadi manusia. Bahkan diturunkan derajatnya lagi. Bahkan dia mengambil kehinaan kita. Bapak Ibu Saudaraku semua yang dikasih oleh Tuhan. Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa rela mengambil kehinaan kita sehingga kita bisa menjadi sama seperti Kristus. Ini hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan buat saudara dan saya. Kematian Tuhan bagi kita adalah kematian untuk memberikan kemenangan bagi setiap orang yang mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Untuk itu, ketika kita mengenal kasih karunia Tuhan itu, ketika kita menerima pembenaran daripada Tuhan, kita punya semangat. Kita punya dampak menjadi saksi untuk memberitakan tentang Injil, kasih karunia, tentang kemenangan yang Tuhan capai bagi orang-orang berdosa. Amin ya Bapak Ibu Saudaraku semua. Mencintai pelayan. Rajin beribadah. Tekun berdoa. Itu yang ketiga. Bahwa kita itu hidup di dalam kasih Kristus. Yang selanjutnya dikatakan, bantulah dalam kekurangan orang kudus. Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ini mungkin agak berat ya. Untuk menampung orang-orang yang termarginalkan. Orang-orang yang tidak punya kemampuan.
Pertanyaan saya, siapkah saudara menerima orang-orang yang tidak ada potensinya, contohnya yang berkekurangan? Maukah kita menerima? Firman Tuhan mengajarkan kita, ya, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Kudus di sini berarti anak-anak Tuhan, ya, anak-anak Tuhan yang dipisahkan untuk bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kudus atau kados dipisahkan, dikhususkan untuk Tuhan. Bantulah mereka, ya, memiliki rasa kasih untuk membantu orang-orang kudus. Siap ya? Ini. Dan selanjutnya, bersukacitalah dengan orang-orang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Artinya, kita satu penderitaan, merasakan kekurangan orang lain, merasakan bagaimana yang dialami orang lain. Jangan egosentris. Di sini nggak ada yang egosentris, ya. Semua orang baik-baik. Saya percaya kalau kita di dalam Kristus memiliki kasih yang walaupun kita mau memberi, kita mau memberikan yang terbaik, saya percaya ciri-ciri ini semua ada pada kita semua. Amin ya Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi, memiliki kasih yang walaupun. Itu. Yang kedua, memiliki rasa hormat dengan sesama. Yang ketiga, memiliki rasa cinta dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Yang keempat, selalu bersukacita. Kalau orang yang mengenal Tuhan, kalau orang yang di dalamnya ada Yesus Kristus, ciri-cirinya itu ada sukacita. Kenapa dia bersukacita? Kenapa? Karena dia percaya bahwa Tuhan mampu menyediakan segala sesuatu dalam hidupnya. Tuhan mampu menyediakan. Dan Tuhan mampu menolong. Apa yang kita perlukan, dia pasti sediakan. Makanya dia bersukacita. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup. Apapun menjadi pergumulan persoalan saudara, Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup menyelesaikan apapun menjadi persoalan Bapak, Ibu, saudaraku semua. Untuk itu, ciri-ciri orang yang di dalamnya ada kasih Kristus, di dalamnya ada Yesus, dia selalu bersukacita. Dia selalu mengucap syukur atas apa yang dia terima. Anugerah yang diterima daripada Tuhan. Di dalam dirinya nggak ada ketakutan. Kenapa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sebuah jaminan yang luar biasa. Dia membawa aku ke rumput yang hijau, menuntun aku ke air yang tenang. Bila kita sakit, Tuhan hadir. Dia akan mengobati kita. Karena dia adalah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik. Dia berada di depan. Untuk apa? Untuk menghalau segala apapun yang ada di depan. Mungkin bahaya, mungkin ada binatang buas. Dia ada depan untuk menerobos semua yang tidak bisa kita lalui. Sehingga ketika kita katakan Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku, itulah membuat kita semakin hari semakin sukacita. Dan hidup kita pun punya gairah. Amin. Haleluya.
Ya. Yang kelima, Bapak Ibu Saudaraku semua. Kita baca dulu di ayat yang ke-12 ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Yang kelima, orang yang tinggal di dalam Kristus dan di dalam kasih Tuhan punya ketekunan di dalam doa. Punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena apa? Bapa berkata kepada kita, kau adalah anak. Engkau adalah sahabatku. Tuhan jadikan kita menjadi anaknya. Tuhan jadikan kita menjadi sahabatnya. Untuk curhat kepada Tuhan. Untuk kita memanggil dia Bapa. Kita dengan Tuhan hanya sejauh Bapa dengan anak. Bagaimana kita punya Bapa? Kalau kita datang kepada Bapa kita, apa kita katakan? Bapa, aku butuh uang untuk membeli sesuatu. Bapa, aku membeli mobil. Itu Bapa dunia. Bapa dunia aja mampu dan sanggup memberikan kepada kita. Apalagi Bapa di surga, yaitu Yesus Kristus, yang punya langit dan bumi dan segala isinya. Pertanyaan saya, percayakah saudaraku, Bapak Ibu, Tuhan mampu menyediakan itu bagi saudara dan saya? Mungkin saudara untuk mencari pekerjaan, mencari jodoh, mencari rumah. Jangan minta kepada orang kaya, mengecewakan. Jangan minta kepada manusia, mengecewakan. Minta kepada Tuhan yang sumber segala-galanya. Dia pasti menyediakan itu bagi saudara dan saya. Sejauh imanmu, itu yang Tuhan sediakan bagimu. Sejauh kau percaya kepada Tuhan, itu yang Tuhan sediakan bagimu. Amin. Yang keenam. Yang keenam. Yang dimiliki oleh orang yang tinggal dalam Kristus, yang memiliki kasih Tuhan, suka memberi. Ini sangat-sangat sulit bagi orang-orang percaya. Sangat-sangat orang percaya dulu. Karena apa? Dia pikir begini, kalau aku berikan ini kepada orang lain, nanti apa buat saya? Nanti ke depan apa? Untuk minggu depan apa? Bulan ke depan apa? Rekeningku tinggal segini. Ya, segini uangnya. Ya kalau cuma udah yang merah-merah kan lumayan itu kalau segini ya kan. Tapi Alkitab mengajarkan bagi kita suka memberi. Apa yang Tuhan kerjakan ketika dilihat murid-muridnya dan yang mengikut dia kelaparan? Kasihnya keluar. Timbul rasa kasih kepada Tuhan. Memberikan makan 5.000 orang lebih. Jadi kita pun Bapak Ibu Saudaraku semua, milikilah kasih. Nikmatilah kasih Tuhan. Dan itu akan terpancar dari kehidupan saudara. Ketika kasih itu tinggal di dalam kehidupan kita, dan berbuah, berakar, dan bertumbuh, itu akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku semua, saya akan ulangi lagi. Ciri-ciri orang yang di dalam Kristus, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kasih Kristus. Yang pertama tadi, memiliki kasih yang walaupun. Yang kedua, memiliki rasa hormat dengan sesama. Yang ketiga, memiliki rasa cinta dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Yang keempat, selalu bersukacita. Yang kelima, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang keenam, yang terakhir, suka
Bapak, Ibu, saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah pesan Tuhan buat kita semuanya. Selamat berbuah. Selamat menikmati kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Biarlah Tuhan setiap yang mendengarkan firman-Mu ini memiliki kekuatan, memiliki pengharapan, memiliki hidup seperti hidup Kristus. Sehingga hidup kami semua berkemenangan dan hidup kami menjadi berkat di mana kami ada, yang ada di Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua, berkati anak-anak-Mu, berkati setiap anak-anak kami, berkati setiap anak cucu kami semuanya ya Tuhan. Yang ada di online, bahkan yang mendengarkan Tuhan, firman-Mu ini. Sehingga kami terus diteguhkan dengan kuasa-Mu, dengan hikmat daripada-Mu. Sehingga kami terus berkemenangan dan hidup kami berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk gembala senior kami ya Tuhan. Pastor Ivan Sitompul bersama dengan Ibu Ruth dan ketiga anak mereka ya Tuhan. Penyertaan berdoa-Mu sempurna atas mereka. Engkau Tuhan yang pelihara mereka ya Tuhan. Dalam pengembalaan, dalam pelayanan, bahkan di setiap pekerjaan mereka ya Tuhan, Tuhan buat berhasil. Sehingga mereka pun terus Tuhan melayani dan menjangkau jiwa-jiwa dan memberkati jiwa-jiwa yang ada ya Tuhan. Berkati juga seluruh GBN Sampel yang ada Tuhan, di Australia, di Indonesia, dimanapun yang ada ya Tuhan. Setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di GBN Sampel ya Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan berkati semua. Engkau berikan kekuatan bagi kami setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan diagungkan setiap pelayanan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Engkau memberkati setiap pemimpin negara kami ini ya Tuhan. Sehingga aman dan nyaman dan penuh dengan keberkatan dan adil dan makmur. Dan kami menikmati seluruh kebaikan kemurahan Tuhan dalam bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Bapak, Ibu, saudaraku semua yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat. Kasih karunia Allah dan juga Yesus Kristus, Anak yang tunggal, yang menyertai saudara dan saya dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan menjemput kita. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di GBN Sampel, kami menyambut kedatangan saudara. Berikut warta mingguan GBN Sampel. Ibadah setiap hari Minggu pukul 10.30 di Gereja M Sampel Albert Park. Pada hari yang sama, ibadah di Gereja M Sampel Noble Park setiap hari Minggu pukul 5 sore. Ibadah raya setiap hari Selasa jam 10.30 di GBI M Sampel Lexington. Pemuritan dilayani oleh Pastor Ivan Sitompul setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Melbourne dan jam 4 sore waktu Jakarta. Hari Kamis ada ibadah menara doa jam 5 pagi. Bagi dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah tengah minggu setiap hari Senin jam 8 malam. Dan setiap hari Jumat jam 8 malam ada ibadah 738 Persekutuan Keluarga. Mari bergabung dalam Easter Camp 2025 pada tanggal 18 sampai 21 April di Gundi-Windy Lodge, Sylvan, Victoria. Nikmati 3 malam dan 4 hari penuh kebersamaan, sukacita, dan pertumbuhan rohani hanya dengan $220. Sudah termasuk akomodasi dan konsumsi. Pendaftaran dibuka mulai 19 Januari 2025. Jangan lewatkan pengalaman yang tak terlupakan ini. Mulai tanggal 26 Januari hingga 2 Maret, gereja kita mengadakan persembahan buah sulung.
Mari di momen yang istimewa ini kita membawa persembahan terbaik kita kepada Tuhan sebagai wujud syukur atas penyertaan-Nya di awal tahun. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan secara digital, silahkan melihat pada nomor yang ada di layar atau scan QR Code yang ada di amplop persembahan. Saudara yang kami hormati, kami mengundang saudara untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana yang dapat saudara lihat di layar. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk pengembangan gedung gereja dan cicilan alat transportasi berupa sepeda motor. Setiap donasi yang Anda berikan sangat berarti dan akan memberikan dampak yang besar. Kami menyambut Bapak, Ibu, dan Saudara yang baru pertama kali hadir di gereja kami. Bagi Bapak Ibu yang rindu berjemaat, atau jemaat lama yang belum memperbaharui data, atau yang belum pernah mendata diri, silahkan mendata diri saudara melalui QR Code berikut ini. Sekian Warta Gereja Ensemble minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.